saya mau menyaksikan Mhm. cintanya Tuhan Mhm. dalam kehidupan saya dan khususnya anak saya. Mhm. Saya baru ditinggalkan oleh anak saya 2 minggu yang lalu. Ditinggalkan kenapa maksudnya Ibu? Dipanggil pulang oleh Bapa Aduh. di surga. Iya. Oke, baru 2 minggu yang lalu. Iya, Mhm. tepat tanggal 11 Oktober Oktober 2020. Baik. Mhm. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia meninggal di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Dia juga punya keyakinan bahwa dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Iya. Anak ini sejak kecil menderita lumpuh. Sejak umur 3 bulan dia terkena radang otak. Lalu radang otaknya sembuh. Singkat cerita, radang otaknya sembuh. Tetapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya otak syaraf motoriknya terganggu. Sehingga dia betul-betul lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk sendiri, tidak bisa makan sendiri. Dia hanya bisa berpikir, hanya bisa merasakan, bisa bersuara, bisa menangkap pembicaraan orang dengan baik, tapi dia tidak bisa melakukan semuanya. Geraknya tidak bisa begitu ya, tapi bisa menangkap, bisa berpikir, bisa merasa, bisa menjawab pertanyaan kita begitu ya Bu ya. Betul. Dia sempat bersekolah di YPAC di Jalan Mustang, YPAC bagian D. Itu kira-kira sampai SMP kelas 1. Lalu dia merasa bosan karena memang daya pikirnya biasa, normal. Sehingga dia merasa bosan. Mama, aku nggak mau sekolah lagi di situ, katanya. Kalau bisa aku pengen pindah ke sekolah biasa. Tapi karena memang pada saat itu belum banyak anak-anak yang bisa bersekolah di sekolah umum. Walaupun misalnya diberi helper, tetap saja belum diterima ya. Jadi ya terpaksa akhirnya dia diam di rumah. Dia setiap hari, untungnya waktu itu ada radio maestro, sehingga pertumbuhan iman dia sangat terbantu sekali oleh khotbah-khotbah yang diadakan di maestro. Puji Tuhan. Di samping memang saya juga mendidik dia dari kecil, walaupun susah, saya bawa pakai kursi roda untuk pergi sekolah minggu, sehingga dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Singkat cerita, kira-kira setahun yang lalu, entah, dia menyatakan begini, Mama, nggak apa-apalah, Tuhan nggak nyembuhin aku di dunia ini, nggak apa-apa, karena aku yakin di surga nanti tidak ada penyakit apapun. Puji Tuhan. Dan saya bisa melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan Mama, tanpa bantuan siapapun. Saya bisa memuji nama Tuhan. Saya bisa bersukacita bersama Tuhan.
Dia bilang itu Mm-mm. bukan berarti dalam hidupnya tidak ada gejolak. Mhm. Ada Mhm. banyak sekali gejolak, banyak sekali perlawanan. Mhm. Karena dia bisa merasakan, dia bisa punya keinginan, dia bisa punya apapun. Mhm. Ketika dia masih masa remaja, dia berontak. Ketika dia masa usia dewasa, dia juga berontak. Sempat berteriak sama Tuhan. Mm-mm. Kenapa? Untungnya sekali lagi saya bilang, firman Tuhan ada, Mm-mm. hidup di Hidup dalam di saya. dalam dia. Mhm. Hidup saya salurkan ke dia. Mhm. Dan juga di samping ya tadi bantuan Radio Maestro melalui khotbah-khotbahnya. Karena dia setiap pagi harus saya tinggal. Mhm. Karena saya harus mencari nafkah. Iya. Saya harus mengajar. Mm-mm. Setiap pagi jam 6 pagi sudah saya tinggal. Mhm. Dia sendirian di rumah, Mm-mm. terbaring di bawah, diarasi kasur. Mm-mm. Dia hanya mendengarkan maestro. Mm-mm. Iya. Nanti setelah siang, radio itu saya hentikan, baru dia melihat acara yang lain di TV. Mhm. Ya, Oke. yang saya syukuri ketika dia dipanggil pulang, dia ada di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia meyakini hal itu, Mhm. sangat-sangat yakin. Mm-mm. Dan walaupun secara manusia saya sedih Iya, Ibu pasti kehilangan ya. karena 39 tahun 21 hari Mhm. dia ada Mm-mm. di tangan saya. Tuhan percayakan itu kepada saya. Mm-mm. Hanya dalam 2 hari dia sakit, hanya muntah-muntah. Mm-mm. Dan tiba-tiba Tuhan panggil. Mhm. Sampai saat ini pun saya masih bisa merasakan kehadirannya karena terbiasa. Iya, Bu. Setiap bangun tidur saya pasti lihat dia. Iya. Setiap jam-jam tertentu saya pasti lihat dia. Mm-mm. Saya tanya, "Kok kamu mau makan apa?" Karena memang dia kokoknya, anak saya paling gede. Mm-mm. Dia punya seorang adik Mm-mm. perempuan. Sampai saat ini pun saya masih bisa merasakan setiap jam yang dilalui bersama dia. Walaupun kasurnya sudah saya gulung, kamarnya sudah saya bongkar, tapi tetap saja ada jam-jam tertentu Iya. yang saya merasa kehilangan. Tetapi sekali lagi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Iya. Kasih Tuhan selalu ada di Amin. dalam saya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan menguatkan Iya. saya. Iya. Sehingga sampai hari ini saya masih tetap kuat. Bersyukurnya 3 bulan terakhir, 3-4 bulan terakhir saya terus dampingi dia. Karena memang saya sudah pensiun dari mengajar. Memang faktor usia. Dan selama 3-4 bulan dari masa saya pensiun sampai kemarin ini, saya tidak pernah meninggalkan dia. Iya. Pergi kemana berhari-hari nggak pernah. Paling ya pergi biasa aja ke warung, ke pasar gitu. Hanya meninggalkan beberapa jam. Oke. Itu saja Iya. kesaksian saya. Jadi sekali lagi kita semua yang hidup di dalam Tuhan, jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Iya. Karena dia sumber kekuatan kita Amin. semuanya. Amin. Yang saya syukuri, saya sudah membawa satu jiwa Iya. untuk Tuhan. Betul. Itu karena Ibu yang mendorong dia ke sekolah minggu ya, dan mengajarkan dia tentang Tuhan, mewariskan iman kepadanya ya Ibu ya. Sekarang dia ada di rumah Bapak, sudah sehat, tidak lagi menderita, sedang bernyanyi memuji Tuhan bersama para malaikat dan orang kudus ya. Amin. Dan dia Amin. sudah Amin. tidak sakit Saya lagi. ucapkan terima kasih Terima untuk kasih Radio Maestro. Bu ya. Tetap
bersuara untuk Tuhan kita Amin. Yesus Iya, Kristus. iya. Ibu, Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.